Bursa ponsel global sudah mengeluarkan laporan keuangan kuartal 3. Siapa yang jadi nomor satu dan siapa yang pertumbuhannya tertinggi? Dua-duanya bukan Xiaomi, tapi yang jelas penjualan Xiaomi kini sudah lebih tinggi dari Apple. Lebih dalam lagi kita bahas dalam Sah Xiaomi Libas Apple. Langsung kita lihat slide yang pertama. Pertama kita akan lihat seperti apa laporan kuartal 3 ponsel global dilihat dari pengirimannya. Nomor 1 ini masih dipegang oleh Samsung dengan jumlah penjualan mencapai 79,8 juta unit di seluruh dunia. Kalau kita bandingkan dengan di tahun sebelumnya untuk periode yang sama masih ada pertumbuhan sedikit ya, ini dari 78,2. Artinya Samsung ini cukup resilient menghadapi pandemi. Selamat ya untuk para Samsung lovers. Lalu di posisi kedua ini ada Huawei. Nah Huawei ini meskipun berada di nomor 2 dengan pengiriman terbanyak hingga 50,9 juta unit, tapi kalau kita bandingkan dengan di tahun 2019 ini terjadi penurunan ya. Begitu. Ini mungkin karena terdampak pandemi juga. Kita akan bahas lebih lanjut nanti soal Huawei tapi di slide keempat. Lalu berikutnya ada Xiaomi di urutan ketiga. Ini menarik, dari 31,7 juta unit di kuartal 3 2019 tahun ini di tengah pandemi malah melesat hingga 46,2 juta unit. Jadi bisa dibilang Xiaomi ini pertumbuhannya selama setahun ini yang paling kinclong ya. Meskipun netizen suka nyinyir meledek pemakai Xiaomi. Lalu berikutnya ada Apple. Apple di posisi keempat sudah kalah dengan Xiaomi dengan jumlah penjualan kuartal 3 2020 di 41,7 juta unit, menurun dari tahun 2019 44,8 juta unit. Lalu berikutnya ada Oppo. Oppo ini 31 juta unit sama dengan Vivo juga berikutnya 31 juta unit dan ini keduanya sama-sama menurun dari data year on year. Tapi berikutnya ini yang menarik adalah Realme. Ini juga lumayan melesat pertumbuhannya dari 10,2 juta unit di kuartal 3 2019 lalu di tahun ini kuartal 3-nya bisa bertumbuh hingga 14,8 juta unit. Lalu berikutnya ada Lenovo Group. Lenovo Group ini juga lumayan ya meskipun tipis tapi masih ada pertumbuhan juga dan berikutnya juga disusul dengan LG. Nah, lalu setelah LG ada Tecno dan brand-brand lainnya mungkin ada Google Pixel juga di sini begitu ya. Memang menarik melihat data penjualan kuartal 3 ini terutama soal Xiaomi yang berhasil menyalip Apple. Nah, pengguna Xiaomi boleh nih berbangga. Kita akan bahas lebih dalam di slide berikutnya. Jadi untuk yang suka pamer karena pakai ponsel Apple, jangan bangga dulu. Karena di kuartal 3 tahun 2020 ini penjualan Xiaomi sudah berada di atas Apple. Kita akan lihat dari penjualan jelas tadi ya sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Lalu berikutnya dari market share di seluruh dunia, ini juga Apple juga sudah kalah dari Xiaomi. Apple ini kalau kita lihat hanya 11% di kuartal 3 2020. Sedangkan Xiaomi ini sudah 13%. Padahal kalau kita lihat di tahun lalu periode yang sama Xiaomi ini baru 8% saja menguasai pasar global. Tapi kuartal 3 tahun ini melonjaknya ini sampai 5% begitu ya. Sedangkan Apple yang tadinya 12% malah turun jadi 11% di tahun ini. Kemudian kalau kita lihat dari pertumbuhannya ini Xiaomi jelas positif sekali. Secara year on year bertumbuhnya hingga 46% dan secara kuartalan malahan pesat sekali hingga 75%. Sedangkan Apple secara year on year memang minus 7% begitu ya. Tapi ini sudah lumayan juga kalau kita lihat secara kuartalan masih ada peningkatan hingga 11%. Menariknya sebenarnya market Xiaomi ini di negara asalnya China justru penuh perjuangan. Tapi karena adanya banyak promo di bulan Agustus di pasar-pasar baru seperti Eropa dan juga penjualan yang benar-benar baik seperti di Indonesia, Filipina dan Vietnam, ini yang akhirnya mendongkrak penjualan Xiaomi secara global. Ditambah lagi sejak Amerika Serikat memberlakukan blacklist pada produk Huawei, nah Xiaomi di sini bisa meraih keuntungan yang lebih banyak lagi. Tapi kalau bicara soal pertumbuhan, meskipun Xiaomi ini cukup melesat begitu ya, tapi bukan yang tertinggi. Lalu siapa sih yang nomor satu pertumbuhannya? Kita akan cek slide berikutnya. Nah, jadi kalau dilihat dari pertumbuhannya yang paling tinggi justru adalah ponsel Realme. Nah, secara year on year memang beda 1% ya, lebih rendah dari Xiaomi begitu. Tapi kalau kita lihat secara kuartalan, ini pertumbuhan Realme mencapai 132%. Artinya Realme merupakan ponsel yang pertumbuhannya paling cepat di dunia untuk saat ini, melewati pertumbuhan si nomor 1 Samsung,
Apple, Huawei, bahkan Xiaomi. Nah, market terbesar Realme itu di India, lalu di Indonesia, Bangladesh, Filipina, dan negara Asia Tenggara lainnya. Memang kekuatan Realme ini adalah mampu memberikan produk dengan kualitas menyerupai ponsel premium yang harganya relatif lebih terjangkau dengan penawaran digital dan juga layanan purna jual yang berada di banyak negara. Jadi bisa dibilang Realme ini tidak mengenal pandemi, bahkan di saat beberapa ponsel lainnya menghadapi krisis akibat COVID-19. Lalu ekspansi Realme ke produk lainnya di luar ponsel seperti arloji pintar, TV pintar ini juga memperkuat posisi Realme di pasar global. Lalu kita lihat nomor 2 itu Xiaomi ya. Nah ini kita sudah lihat di slide sebelumnya. Lalu di nomor 3 ini masih Samsung begitu ya, ponsel yang selalu terdepan. Meskipun pandemi tapi secara year on year masih bisa tumbuh 2% dan secara kuartalan ini masih bisa tumbuh hingga 47% begitu ya. Dan berikutnya ada Vivo, meskipun minus secara year on year 1% tapi secara kuartalan masih bisa tumbuh 38%. Artinya sudah mulai pulih ya menghadapi pandemi global. Lalu posisi kelima ini ada Lenovo. Dari year on year ini 2% dan kuartalnya bisa tumbuh sampai 37%. Nah melihat pertumbuhan Samsung ini menarik ya. Ponsel nomor 1 di dunia tapi masih bisa mencatatkan pertumbuhan yang ciamik melewati Huawei dan Apple. Tapi kalau dilihat secara prestasi penjualan, jangan lupakan Huawei. Karena Huawei ini masuk daftar hitam Amerika Serikat loh. Artinya ini sudah di-ban. Tapi masih bisa mencatatkan penjualan nomor 2 di dunia. Kita akan bahas lebih dalam di slide berikutnya. Jadi memang menarik sekali membicarakan Huawei. Sekeras apapun Amerika Serikat mencoba untuk memblok penjualan Huawei. Dan tidak hanya AS ya, negara-negara lain yang dipengaruhi AS ini juga ikutan. Tapi penjualan Huawei tetap nomor 2 di dunia. Memang kalau dilihat dari tren kuartalan menurun ya, di kuartal 2 2020 market share-nya Huawei ini 20%. Dan memang meskipun di-ban tapi penjualan di China, negara asalnya justru semakin gila-gilaan. Inilah yang akhirnya menolong penjualan Huawei secara global. Tapi karena aksi boykot yang sempat membuat Play Store Google tidak bisa diakses di Huawei. Nah inilah yang akhirnya membuat pengguna agak berpikir 2 kali juga. Masa nggak bisa buka Google Maps ya? Nah tapi kalau di China memang punya banyak aplikasi lokal untuk pengganti Google Maps itu. Nah tapi di negara lain belum tentu punya kan? Tapi ya itulah terbukti dengan usaha yang lebih keras dibantu juga support infrastruktur dari pemerintah. Ternyata Huawei masih mencatatkan penjualan nomor 2 di dunia. Akhir tahun tinggal sebentar lagi. Kita lihat nanti seperti apa ya data penjualan tahunan ponsel global.